Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesempatan untuk kembali mengkaji hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita. Pada kesempatan kali ini, pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang ingin kami bahas secara ringkas, yang insya Allah juga hadis ini sering disampaikan oleh para ustadz atau da'i yang lain. Hadis tentang hukuman bagi siapapun yang menyembunyikan ilmu apabila dia ditanya tentang ilmu tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu jaa yaumal qiyamati muljaman bilijamin min narin. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, siapa menunjukkan keumuman siapapun, dan suatu ilmu juga menunjukkan keumuman ilmu apapun, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, tidak menjawab orang yang bertanya itu, maka Allah mengancam dengan hukuman berupa jaa yaumal qiyamati muljaman bilijamin minnar. Pada hari kiamat, orang yang menyembunyikan ilmu ini tadi akan diikat, akan dikekang mulutnya seperti kuda yang terkekang, seperti kuda yang diikat mulutnya itu dengan ikatan yang berasal dari neraka. Ini merupakan sebuah ancaman yang mengerikan, sebuah hukuman yang berat, yang siapapun ketika membaca atau menelaah hadis ini akan takut untuk mendapatkan hukuman ini di hari kiamat nanti. Maka kemudian secara hukum asal hadis ini kita pahami bahwasannya ketika kita ditanya tentang sebuah ilmu, maka kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu tersebut kepada orang yang bertanya. Itu secara hukum asal. Tapi kemudian kita melihat bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita baca di dalam muqaddimah kitab Adabul Mufti wal Mustafti, adab seorang mufti dan adab seorang yang meminta fatwa, yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah. Dalam muqaddimahnya beliau mengutip sebuah suatu peristiwa yang diriwayatkan dari salah seorang tabi'in, yaitu Abdurrahman ibnu Abi Layla. Beliau berkata, adraktu 20 wa mi'atan minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum 'anil mas'alati fayarudduha hadza ila hadza wa hadza ila hadza hatta tarji'a ilal awwali. Kata Abdurrahman ibn Abi Layla, aku menemui sekitar 120 orang dari kalangan Ansor, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kalangan Ansor. Dari 120 orang ini, ketika mereka ditanya tentang sebuah permasalahan, yus'alu ahaduhum 'anil mas'alati, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak langsung menjawab soal tersebut atau pertanyaan tersebut, namun mereka justru fayarudduha hadza ila hadza wa hadza ila hadza. Permasalahan tersebut atau pertanyaan tersebut dikembalikan atau dilemparkan kepada sahabat yang lain.
tanyakan kepada fulan. Ya, fulan yang ditanya kemudian berkata seperti itu juga, tanyakan kepada fulan. Seperti itu terus, berkeliling seperti itu terus, hatta tarji'a ilal awal, sampai pertanyaan itu, sampai si penanya itu berkeliling menanyakan hal tersebut, hal yang sama, sampai ujung-ujungnya kembali kepada sahabat yang pertama ini tadi, sahabat yang pertama ditanya. Kalau kita lihat bagaimana sikap para sahabat ini, ketika ditanya tentang suatu permasalahan tidak langsung menjawab, padahal sudah barang tentu dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi yang paling memahami agama ini, paling memahami syariat yang sudah dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata saat mereka ditanya tentang suatu permasalahan, mereka justru melemparkan pertanyaan tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain, tidak langsung menjawabnya. Lantas bagaimana dengan hadis yang barusan kita bahas? Hadis yang kita baca di awal tadi, bahwasannya orang yang mengetahui sebuah ilmu, ketika dia ditanya, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka ada hukuman berat, hukuman yang sangat berat yang sudah Allah siapkan di hari kiamat nanti. Tetapi kemudian sahabat Nabi, para sahabat Nabi dari kalangan Ansor seperti yang kita ketahui, justru mereka tidak langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka. Ternyata hadis yang barusan kita bahas, man su'ila an ilmin, ini tidak dipahami secara umum. Hadis yang barusan kita bahas memang membahas tentang hukuman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Tetapi perlu diketahui ilmu yang seperti apa, dan perlu diketahui orang yang seperti apa yang kemudian dijanjikan dengan hukuman tersebut. Di sini dibahas di dalam kitab Ma'alimus Sunan oleh Al-Imam Al-Khattabi, beliau berkata, wa hadza fil ilmi allazi yalzamuhu ta'limuhu wa yata'ayyanu 'alaihi farduhu. Ilmu yang disembunyikan yang kemudian menyebabkan seseorang itu dihukum dengan hukuman yang berat ini oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah ilmu yang sifatnya harus dan wajib untuk diajarkan. Ilmu yang sifatnya wajib dan harus untuk diajarkan, dan diajarkan kepada orang yang betul-betul belum paham terhadap ilmu tersebut. Kaman ra'a kafiran yuridul Islam yaqulu 'allimuni mal Islam wa mad-din, seperti ketika ada seseorang yang belum Islam kemudian dia ingin menjadi Islam, maka dia meminta ajarkan kepadaku tentang Islam. Maka ini wajib untuk harus langsung diajarkan, langsung dijawab kepada orang tersebut. Karena hukum ilmu tersebut wajib dipelajari, dan hukum orang tersebut harus langsung paham dan harus langsung mengetahui ilmu yang dia tanyakan. Namun di sini dikutipkan penafsiran dari Al-Fudail Ibnu Iyad an qaulihi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhun li muslim. Al-Fudail Ibnu Iyad menafsirkan hadis yang barusan kita baca dengan berkata, kullu amalin kana 'alaika fardhon fa talabu ilmihi 'alaika fardun. Setiap amalan yang ilmunya itu wajib untuk diketahui, maka menuntut ilmunya itu juga hukumnya wajib. Wa ma lam yakunil 'amalu bihi 'alaika fardhon falaysa talabu ilmihi 'alaika biwajib. Tapi amalan yang sifatnya itu tidak wajib, maka menuntut ilmunya pun mengetahui ilmu tentang amalan tersebut juga hukumnya sama dengan amalan itu, yaitu tidak wajib kalau seandainya amalan itu hukumnya tidak wajib. Nah, jadi ketika ketika seseorang menyembunyikan sebuah ilmu, jangan kemudian buru-buru kita tembak dengan hadis ini, jangan sembunyikan ilmu, nanti Allah mengancam dengan hukuman yang berat di hari kiamat, nanti dulu. Kita lihat dulu ilmu yang dia sembunyikan ini ilmu yang seperti apa. Apakah ilmu yang sifatnya wajib untuk harus diajarkan, ataukah ilmu yang tidak langsung wajib, tidak wajib untuk langsung diajarkan.
Kemudian, apakah orang ini yang kita tanya itu benar-benar mengetahui ilmu tersebut atau tidak? Apabila orang tersebut kita tanya, kemudian dia menjawab tidak tahu, maka kita harus berhusnuzon. Bisa jadi dia memang benar-benar tidak mengetahui ilmu tersebut. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak diperkenankan untuk memaksa dia menjawab pertanyaan yang kita lontarkan kepada dia. Jadi seperti itu. Karena dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan man su'ila an ilmin alimahu fakatamahu jaa yaumal qiyamati alaihi lijamun min nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu yang dia ketahui, kemudian dia menyembunyikan. Nah, tindakan menyembunyikan ilmu yang seperti ini, inilah yang kemudian diancam dengan hukuman itu tadi. Tindakan menyembunyikan ilmu yang memang benar-benar dia ketahui. Namun, kalau dia memang tidak tahu tentang ilmu tersebut dan memaksa untuk menjawab, ini justru adalah sebuah kekeliruan. Nah, jadi hadis ini tidak dipahami secara umum seperti apa yang saya paparkan tadi, bahwasanya ilmu tersebut ilmu yang betul-betul harus diketahui dan dipahami oleh orang yang akan menyampaikan, dan kemudian ilmu tersebut memang ilmu yang sifatnya wajib untuk langsung diajarkan. Demikian juga orang yang bertanya, kita harus melihat juga orang yang bertanya, apakah orang yang bertanya tersebut memang sudah bisa untuk memahami ilmu tersebut ataukah tidak. Kalau seandainya misalkan ada orang yang baru belajar bahasa Arab, baru menghafal kosakata dan lain sebagainya, kemudian dia bertanya tentang kaidah-kaidah ilmu shorof, padahal kosakata saja menghafalnya baru beberapa saja, tetapi langsung bertanya tentang kaidah-kaidah ilmu shorof. Dan ini ilmu yang seperti ini memang belum layak untuk diajarkan kepada orang tersebut, karena orang ini memang harus melakukan atau melalui step-step, langkah-langkah di dalam menuntut ilmu, tidak langsung loncat kepada ilmu yang sifatnya lebih tinggi, harus melalui dasar dulu. Jadi kita lihat orang yang menyampaikan, orang yang kita tanya, apakah dia memang benar-benar paham ilmu tersebut. Kemudian kita melihat juga jenis ilmunya, apakah ilmu tersebut memang betul-betul harus dan wajib untuk langsung diajarkan. Dan kita melihat juga orang yang bertanya, apakah orang yang bertanya itu sudah siap untuk menerima ilmu tersebut atau tidak. Bila dia belum siap, dirasa belum siap menerima ilmu tersebut, maka pertanyaan yang dia ajukan ini tidak bisa langsung dijawab. Jadi kita harus menyaringnya dulu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari hadis ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.